Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Resti Okfani Kartika dan Dina Fitriah Rahmawati akan mempresentasikan mengenai instrumen penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi mudah dan baik, dalam arti cermat, lengkap, sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian memiliki peranan penting dalam menentukan mutu suatu penelitian. Instrumen berfungsi mengungkapkan fakta menjadi data, sehingga jika instrumen yang digunakan mempunyai kualitas yang memadai, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan fakta atau keadaan sesungguhnya di lapangan. Instrumen penelitian sebenarnya didesain untuk sebuah tujuan dan tidak digunakan di penelitian yang lain, karena tujuan dan mekanisme kerja pada setiap teknik penelitian akan berbeda-beda. Maka dari itu, susunan satu instrumen akan berbeda dengan instrumen yang digunakan untuk penelitian lainnya. Untuk penelitian kuantitatif sendiri, pada umumnya instrumen yang digunakan berasal dari pengembangan atas penjabaran variabel penelitian dari teori-teori yang akan diuji pada penelitian yang sedang dikerjakan itu. Dalam memilih suatu instrumen yang akan digunakan dalam penelitian, prinsip utamanya adalah memahami tujuan penelitian yang digunakan, sehingga nantinya bisa lebih tepat dalam memilih instrumen yang mampu mengantarkan tujuan penelitian dan mampu menjawab rumusan masalah. Pengukuran atau skala merupakan proses yang memainkan peranan yang sangat penting dalam penelitian. Pengukuran sangat penting dalam membuat penelitian karena hanya dengan pengukuran dapat menghubungkan konsep yang abstrak dengan realita yang ada. Dengan pengukuran, peneliti dapat merepresentasikan fenomena yang diacu oleh konsep yang dipakai. Pengukuran menunjukkan angka pada suatu variabel yang mengklasifikasikan variabel yang akan diukur agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Teknik skala sering digunakan dalam pengumpulan data. Teknik ini akan memberikan hasil yang cukup berarti kalau peneliti dapat memilih tipe yang tepat sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan serta tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Menurut Sugiono, ada 4 macam skala. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah skala yang sangat sederhana, yang disusun sesuai dengan kategorinya, tidak memiliki arti hitung, hanya sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik dengan karakteristik lainnya dari objek yang dianalisis. Skala nominal hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Contohnya, kategori wanita dikategorikan dengan angka 1 dan kategori laki-laki dikategorikan dengan angka 2. Angka ini bukan berarti bahwa angka 2 lebih tinggi daripada angka 1. Angka-angka tersebut hanyalah sebagai simbol. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang memiliki perbedaan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya dan tidak memiliki interval yang tetap. Skala ordinal didasarkan pada ranking, diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai jenjang yang terendah, ataupun sebaliknya menurut atribut tertentu tanpa ada petunjuk yang jelas. Skala ini digunakan untuk memberi peringkat atau ranking di setiap tingkat, tetapi jarak atau intervalnya belum jelas.
Yang ketiga, skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk menyatakan peringkat antar tingkatan dan interval antar tingkat yang jelas namun tidak memiliki nilai nol yang mutlak. Contohnya pada skala yaitu skala pada termometer, skala pada jam, dan skala pada tanggal. Selanjutnya, skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang memiliki nilai nol mutlak dan memiliki jarak yang konstan dan merupakan bentuk interval yang jarak intervalnya tidak dinyatakan dalam perbedaan dengan angka rata-rata, tetapi dengan titik nol. Contohnya, berat badan, pendapatan, dan hasil penjualan. Macam-macam skala menurut Lipovetsky. Yang pertama, skala Thurston. Skala Thurston digunakan untuk menduga preferensi individu dengan menggunakan nilai frekuensi respon. Posisi di butir pertanyaan dapat diperoleh dengan mengambil rataan presentil sebaran normal buku berdasarkan proporsi preferensi responden terhadap pernyataan. Yang kedua, skala Goodman. Skala Goodman menggunakan skala kumulatif jika individu setuju dengan pertanyaan tertentu, maka individu tersebut setuju pada pertanyaan yang lainnya. Skala Goodman jarang digunakan oleh para peneliti karena membutuhkan upaya yang baik untuk mendapatkan pertanyaan yang valid. Jawaban yang diberikan peneliti kepada responden hanya dengan dua alternatif saja, misalkan ya dan tidak, baik dan buruk, pernah dan tidak pernah, punya dan tidak punya. Yang ketiga yaitu skala Likert. Skala Likert menjadi skala yang sering digunakan oleh para peneliti dengan menggunakan pertanyaan untuk mengukur perilaku individu dengan merespon 5 titik pilihan pada setiap butir pertanyaan. 5 titik tersebut menjadi jawaban dari responden yang berupa pilihan dari 5 alternatif dan setiap masing-masing jawaban memiliki nilai. Contohnya seperti sangat setuju. Sangat setuju memiliki nilai 5. Setuju memiliki nilai 4. Netral memiliki nilai 3. Tidak setuju memiliki nilai 2. Dan sangat tidak setuju memiliki nilai 1. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket memiliki fungsi yang sama dengan wawancara, hanya saja berbeda dalam implementasinya. Jika wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden secara lisan, sedangkan angket, responden mengisi kuesioner yang disusun oleh peneliti. Instrumen angket harus diukur validitas dan reliabilitas datanya sehingga penelitian menghasilkan data yang valid dan reliable. Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Macam-macam angket ada dua, yaitu angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka memberi kesempatan kepada responden untuk memberi jawaban yang sesuai oleh responden. Penelitinya memberikan pertanyaan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Kelebihan angket terbuka ialah item yang terbuka memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab pertanyaan yang sesuai dengan dirinya dan memungkinkan terungkapnya hal-hal yang tidak terduga
sehingga memperluas pandangan dan pengetahuan peneliti. Sedangkan kelemahan angket terbuka yaitu kesulitan dalam mengolah jawaban karena responden yang memberi jawaban yang sukar, memerlukan banyak waktu untuk menjawab pertanyaan, dan nilai jawaban dapat berbeda-beda karena kemampuan menyampaikan buah pikiran yang berbeda-beda pula. Yang kedua yaitu angket tertutup. Angket tertutup terdiri dari pertanyaan yang disertai jawaban tertentu sebagai pilihan yang akan dijawab oleh responden sesuai dengan realita atau pendiriannya. Ada beberapa keuntungan menggunakan angket tertutup, di antaranya: pertama, hasilnya diolah, diberi kode, dan dinilai, dapat diolah menggunakan komputer. 2. Responden tidak perlu menuliskan jawabannya dalam bentuk tulisan. Ketiga, tidak memerlukan waktu yang banyak dalam mengisi angket. Keempat, lebih besar harapan bahwa angket diisi dan dikembalikan karena angket tertutup. Sedangkan kekurangan angket tertutup ialah sebagai berikut. Pertama, responden tidak dapat memberikan jawaban sendiri. Ia harus memilih jawaban yang tertera dalam angket, sehingga responden memilih jawaban yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Kedua, responden memilih jawaban yang asal dengan alasan hanya untuk memenuhi permintaan peneliti tanpa memikirkan jawaban yang sesuai. Menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan deskripsi kompetensi dan materi yang akan diujikan. Tujuan penyusunan kisi-kisi untuk menentukan ruang lingkup dan tekanan tes yang tepat sehingga menjadi petunjuk dalam penulisan soal. Peneliti menyusun kisi-kisi berkaitan dengan variabel yang diteliti. Kisi-kisi instrumen disajikan dalam bentuk tab yang berisikan kolom dimensi, indikator, nomor butir, dan jumlah butir untuk setiap dimensi indikator. Setelah kisi-kisi lembar observasi disusun, kemudian menyusun lembar observasi yang digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. Kisi-kisi instrumen merupakan indikator yang dijabarkan menjadi butir pertanyaan. Untuk dapat menetapkan indikator setiap variabel, peneliti harus memiliki wawasan yang luas serta mendalam tentang variabel yang diteliti. Syarat-syarat menyusun kisi-kisi. Pertama, kisi-kisi harus mewakili isi kurikulum atau materi yang telah dijabarkan secara tepat dan profesional. Kedua, komponen yang diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. 3. Indikator soal yang dibuat harus jelas dan dapat dibuat soal yang telah ditetapkan. Langkah-langkah menyusun kisi-kisi. Menentukan kompetensi dasar, memilih materi yang esensial sesuai dengan lingkup materi yang terkait dengan kompetensi dasar yang diuji, merumuskan indikator yang mengacu pada kompetensi dasar dengan memperhatikan materi level kognitif, menentukan nomor soal, dan menentukan bentuk soal yang digunakan. Itu tadilah presentasi dari kami kelompok 7. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang telah kami jelaskan dan apa yang telah kami jelaskan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami, banyak salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.